Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, ngaji yuk. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Abbas kembali mengisi program ngaji yuk buat adik-adik semuanya. Dan tentunya adik-adik semuanya, sebelum Kang Abbas menyampaikan materi di kesempatan kali ini, Kang Abbas mulai dulu dengan sesuatu yang indah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyinya? Seperti ini bunyinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassaral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Kang Abbas ingin menyampaikan kepada adik-adik semuanya bahwasannya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala adalah sebenar-benarnya Tuhan seluruh manusia. Benar adik-adik, kita mengetahui bahwasannya banyak manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dengan bermacam-macam Tuhan. Ada manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dari benda-benda seperti bintang, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Dan juga ada manusia yang menyembah Tuhan, yaitu Tuhan yang berbentuk hewan seperti sapi, ular, gajah, bahkan tikus. Dan juga ada manusia yang menyembah Tuhan yang bentuknya seperti manusia dan asal muasalnya adalah manusia, tapi kemudian mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Loh, kok bisa adik-adik ya? Kita akan bahas adik-adik, insya Allah. Yang pertama adik-adik, bahwasannya ada manusia yang menyembah Tuhan dari benda-benda alam semesta ini, benda-benda langit. Seperti tadi adik-adik, bintang, bulan, dan matahari. Adik-adik tahu tidak? Penyembahan kepada bintang, bulan, dan matahari bukan hanya terjadi pada zaman ini ataupun di zamannya Rasulullah SAW. Tapi sudah terjadi ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada suku Hiron yang mereka menyembah berbagai macam Tuhan. Ada yang menyembah bintang, bulan, dan matahari. Kang Abbas akan ceritakan bagaimana dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penduduk suku Hiron. Adik-adik semuanya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sebagian kaum muslimin yang salah memahaminya. Di antara mereka ada yang memahami bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhan. Padahal adik-adik saat itu beliau sedang berdakwah kepada penduduk Hiron, sedang berdialog kepada penduduk Hiron yang mereka menyembah bintang, bulan, dan matahari. Salah satu adalah kepada penduduk Hiron yang menyembah matahari adik-adik. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdialog kepada para penduduk Hiron yang menyembah matahari. Ketika matahari muncul adik-adik, falamma ra'a syamsa, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari bazighah, ya, muncul, terbit adik-adik, qala hadza rabbi, kemudian kata Nabi Ibrahim, apakah ini Tuhanku yang kalian sembah tersebut? Hadza akbar, karena ini adalah yang paling besar dari antara tadi yang menyembah bintang dan bulan. Jadi adik-adik, Nabi Ibrahim sedang bertanya, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Seakan-akan Nabi Ibrahim di sini diartikan sedang mencari Tuhan, tidak adik-adik ya. Tapi Nabi Ibrahim sedang menjelaskan kepada kaum penduduk Hiran dan bertanya kepada mereka, berdialog kepada mereka adik-adik, apakah ini Tuhanku? Yang karena Tuhan ini sangat besar dibandingkan bintang dan bulan. Nah gitu adik-adik, maksudnya adik-adik ya. Lalu kemudian ketika matahari terbenam adik-adik, tenggelam di sore hari tentunya adik-adik. Lama afalat, ketika matahari terbenam dan tenggelam, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada penduduk Hiron, qala ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Jadi adik-adik, Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang berdakwah kepada penduduk Hiron. Maka salah besar jika ada yang meyakini Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ketika melihat bintang, lalu bilang apakah ini Tuhanku? Ini Tuhanku. Ternyata Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan para penduduk Hiron yang menyembah bintang. Begitu adik-adik ya. Jadi adik-adik, tidak mungkin Tuhan itu adalah
bintang, bulan, dan matahari. Karena mereka semua adalah benda-benda langit yang diciptakan. Berarti kalau begitu ada penciptanya dong. Ya adik-adik ya. Lalu kemudian adik-adik ada orang-orang yang menyembah hewan. Bentuknya sapi, kemudian gajah, kemudian monyet, ulat, dan bahkan tikus. Adik-adik tidak mungkin lah yang namanya Tuhan itu berbentuk seperti makhluk yang tidak begitu sempurna. Bahkan antara hewan dengan manusia tentu lebih baik dan lebih sempurna adalah manusia. Jadi adik-adik tidak mungkin yang namanya Tuhan itu berbentuk hewan. Selain hewan juga secara fisik adik-adik tidak lebih baik daripada manusia. Dan jika dibandingkan dengan manusia tentu lebih sempurna manusia. Dan juga hewan tidak memiliki akal. Bagaimana mungkin Tuhan disamakan dengan makhluk yang tidak memiliki akal? Nah adik-adik, jadi yang kedua tidak mungkin Tuhan itu adalah hewan. Karena hewan adalah makhluk yang diciptakan. Ditambah juga hewan memiliki banyak kekurangan. Baik secara fisik maupun secara apa yang ada dalam diri hewan tersebut tadi. Di antara mereka tidak memiliki akal untuk berpikir. Kemudian adik-adik, ada juga manusia yang menyembah Tuhan dalam bentuk seperti manusia. Bahkan mereka asalnya adalah manusia adik-adik. Di antaranya adik-adik adalah yaitu Siddhartha Gautama atau dikenal dengan Buddha. Siddhartha Gautama ini adik-adik adalah merupakan anak dari seorang raja dari suku Sakya. Dan dia dilahirkan di kota Kapilastu. Jadi adik-adik Siddhartha Gautama ini adalah sebenarnya anak raja. Kalau kenapa bisa jadi Tuhan atau diyakini sebagai Tuhan? Karena adik-adik pada waktu itu Siddhartha Gautama berpikir bagaimana supaya manusia ini bebas dari penderitaan. Akhirnya dia bertapa di satu tempat adik-adik. Bertapa di satu tempat dalam rangka untuk mencari solusi supaya mengangkat penderitaan kaumnya pada waktu itu. Jadi kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama ini yang dia bertapa bersemedi di suatu tempat untuk mencari solusi bagi umat yang sedang mengalami banyak penderitaan, mirip dengan para nabi yang mereka berdiam diri di satu tempat merenungi bagaimana mengangkat apa yang terjadi di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adik-adik yang berdiam diri di Gua Hira. Lalu adik-adik setelah sekian lama Siddhartha Gautama ini bertapa dan bersemedi, kemudian dia membawa sebuah ajaran yang dengan keyakinannya ajaran tersebut akan mengangkat penderitaan kaumnya pada masa itu. Dan akhirnya adik-adik banyaklah para pengikutnya. Lalu kemudian para pengikutnya setelah berlalu masa demi masa mengangkat Siddhartha Gautama menjadi seorang dewa atau dengan sebutan Buddha, dewa Buddha adik-adik. Jadi awalnya Buddha ini adalah manusia biasa, bukanlah Tuhan. Ya. Maka tidak mungkin Siddhartha Gautama atau Buddha ini adalah Tuhan. Karena dia adalah manusia biasa pada asalnya. Hanya saja mereka disembah oleh para pengikutnya. Kemudian adik-adik ada juga selain Siddhartha Gautama yang disembah oleh sebagai manusia yang dianggap seperti Tuhan adik-adik. Siapa dia? Dia dikenal di kalangan Nasrani dengan nama Yesus. Adapun di dalam Islam, beliau dikenal dengan nama Nabi Isa alaihi salam. Ya, beliau seorang nabi adik-adik. Nah adik-adik ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bukan berarti Allah tidak tahu adik-adik. Allah tahu, hanya Allah ingin meyakinkan nanti kepada manusia bahwasannya pengakuan Nabi Isa ini akan menjadi sebuah bentuk penolakan dan pengingkaran yang disebut dan diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ketika itu adik-adik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Isa bin Maryam. A'anta qulta lin-nasi. Apakah kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilaihaini min dunillahi. Sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau wahai Isa pernah berkata pada kaummu yaitu Bani Israel, kalau engkau berkata sembahlah aku dan ibuku? Karena adik-adik memang orang Nasrani ini menyembah Nabi Isa dan juga menyembah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Karena adik-adik orang-orang Nasrani ini tidak hanya menyembah kepada Nabi Isa alaihi salam, tapi juga mereka menyembah kepada Maryam yang dikenal dengan Bunda Maria.
Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu menyatakan bahwasanya engkau dan juga ibumu adalah Tuhan selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian adik-adik Nabi SAW menjawab, qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Aku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bukan hakku untuk mengucapkannya. Lihat adik-adik, Nabi SAW menolak pernyataan orang-orang Nasrani yang menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Jadi adik-adik, jelas bahwasannya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya bukanlah Tuhan, tapi adalah manusia yang diciptakan. Lalu kalau begitu siapakah Tuhan sebenarnya, Tuhan manusia yang sebenarnya? Adik-adik, Tuhan manusia yang sebenarnya yang pertama adalah dia tidaklah benda yang diciptakan. Dia bukan pula hewan. Dan juga dia bukanlah manusia. Kenapa adik-adik? Karena sang pencipta tentu tidaklah sama dengan apa yang diciptakannya. Dia pasti lebih mulia. Dia pasti lebih agung. Dia pasti lebih sempurna. Dan dia pasti lebih indah. Dan dia akan menyatakan dirinya tidak akan sama dengan sesuatu pun yang dia ciptakan. Dan siapakah dia itu? Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang dimana Allah menyebutkan tentang dirinya. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat adik-adik, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidaklah bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena Allah adik-adik, laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah sama dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi adik-adik jelas ya adik-adik, bahwasannya Tuhan seluruh alam semestanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan yang diciptakannya, tidak sama dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, apalagi dengan hewan, dan juga tidak sama dengan manusia adik-adik. Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, dan Allah Maha Indah. Dialah Sang Pencipta yang sebenarnya, dan dialah Tuhan seluruh manusia yang sebenarnya. Tapi adik-adik semuanya, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah, mohon dimaafkan adik-adik semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.